Bapak Ibu sekalian, kami sudah membagikan ada 3 warna di sana. Di sana ada bagian pengurus, daftar penasehat, pembina dan pengawas, juga program kerja. Juga di sana ada usulan dan pendapat di kertas biru. Ya, mewakili bendahara Inang Rani Sibulu. Baik, masing-masing nanti dimulai dari wakil ketua 1, 2, 3, dan 4 bendahara, lalu nanti kepada Pak Ketua, lalu kembali lagi ke saya nanti untuk kesimpulannya. Kita mulai dari wakil ketua 1. Adapun target dan program kerja dari kami bidang organisasi dan biro hukum, yaitu pembentukan DPD Parbi pada tahun 2022. Targetnya adalah DPD Sumut, DPD DKI, DPD Jawa Barat, DPD Papua, DPD Kepri, DPD Bali, dan DPD Kalimantan Barat. Yang sudah terrealisasi adalah DPD Sumut dan DPD Jawa Barat. Selanjutnya kami dari bidang seni dan budaya, dan saya adalah wakil ketua 2 Panel Sagamu. Bidang seni dan budaya terbagi menjadi 3: Departemen Sanggar Budaya, Departemen Seni Musik, dan Departemen Pencipta Lagu. Bapak dan Ibu, kita tahu selama ini pandemi ini begitu menghambat semua kegiatan musik bermusik. Oleh karena itu selama pandemi, Parbi tetap melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, yakni yang sudah dilaksanakan seperti Parbi Award yang ada kemungkinan juga akan kita lanjutkan, kemudian Natal dan hari-hari peringatan seperti Natal, kemudian berbagai live streaming, juga termasuk doa Parbi di mana seni budaya bekerjasama dengan kerohanian, dan itu pun akan diharapkan untuk terus dilaksanakan karena kita tahu kita adalah orang-orang beriman yang sudah mendapat berkat dari Tuhan. Kita kembalikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Nah, di bidang Departemen Sanggar Budaya, kedepannya seni dan budaya ada satu kerinduan, keinginan kami dari seni dan budaya, yaitu mengadakan sanggar seni dan budaya terkait dengan bidang multifungsi dan perlengkapannya. Dalam suasana yang seperti ini, kami tidak banyak berharap, tapi kami yakin dan percaya dengan adanya tangan-tangan suci dan mulia yang Tuhan kirimkan melalui tokoh-tokoh masyarakat, kemudian para penasehat, pembina, pengawas yang selalu bekerja sama dengan kami. Apa sih yang tidak bisa kita lakukan ke depan apabila kita bersama-sama bersatu dan menuju yang terbaik buat Parbi. Dalam hal ini juga akan berencana untuk mengadakan pelatihan atau workshop. Hal itu adalah sangat penting menurut kami, karena meskipun kita adalah sudah di bidang seni, namun untuk menjadi seorang entertainer yang baik, kita masih memerlukan pelatihan. Kami sadar kami harus terus banyak belajar. Oleh karena itu tempat belajar kami apabila nanti tersedia, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, mudah-mudahan, kenapa tidak kalau malam hari ini ada tangan-tangan yang Tuhan kirimkan untuk mewujudkan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Parbi? Dari WK3 yang mencakup Departemen Sosial dan Kerohanian, kami adalah satu-satunya departemen yang mencakup kegiatan meliputi struktur, baik itu penasehat, pembina, pengawas, pendiri, bahkan
dan juga semua anggota yang mencakup ibu, bapak, bahkan mertua. Kegiatan-kegiatan sosial dan individu kami ada di sana, dan selama ini kami sudah melaksanakannya, kegiatan-kegiatan sosial yang mencakup duka maupun suka, dan itu tidak terlepas dari hidup kita masing-masing. Itu selalu ada dan pasti ada, dan untuk itu kita tidak perlu menghindar dari kegiatan-kegiatan itu. Dan saya kira sebaiknya kami memohon, berharap apabila ada acara suka maupun duka, marilah kita melibatkan diri di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, Wakil Ketua Tempat diberikan mandat atau tugas dari Ketua Umum Departemennya bidang keuangan dan litbang, di antaranya 1. Departemen Potensi Sumber Dana, 2. Departemen Audit Internal, yang ketiga Departemen Litbang. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya dikasih tugas untuk masalah keuangan supaya kita transparan dalam setiap kegiatan. Sampai saat ini kami bekerja sama bendahara dan selalu wajib lapor kepada ketua dan melalui CC. Jadi sistem yang dilakukan ketua ini sangat luar biasa, sistem garis komando, satu sama lain saling bekerja sama. Itu saja yang perlu disampaikan. Terima kasih banyak. Ya, selamat malam untuk penasehat, Bapak Penasehat, dan juga pembina dari Parbi, juga perwakilan dari DPD yang hadir malam hari ini. Saya mengisi bola wakil bendahara Parbi. Kebetulan saya bendahara event, dan ada juga di sini kakak saya, Kak Lomi Sinambela, bendahara harian. Saya undang Kak Lomi. Kebetulan untuk bendahara umumnya malam hari ini tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan diklat. Besar harapan kami buat Bapak Ibu sekalian untuk menambah saluran. Bapak Ibu sekalian, di kesekjenan ini menjadi motor utama bergerak dari segala program yang kita programkan. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan adalah terkait dengan kesekjenan dan manajemen organisasi. Pertama, terkait pengelolaan sekretariat DPP Parbi, ya, bahwa gedung itu kita sewa. Lalu terkait dengan keanggotaan, saat ini kita telah menerbitkan KTA baru untuk anggota Parbi. Kami sudah menerbitkan 225 KTA baru dalam bentuk format e-money, ya. Jadi KTA kita itu semua dapat digunakan atau multifungsi untuk berbelanja. Termasuk juga Bapak Ibu penasehat, pembina, pengawas yang hadir saat ini, kami juga sudah membuatkan kartu tanda anggota, ya, dalam bentuk e-money, ya, jadi semua nanti kita akan dapat. Lalu terkait dengan kerjasama, pertama, Parbi sudah berusaha mengupayakan program kerjasama Parbi dengan berbagai kementerian terkait, diantaranya Kementerian Pariwisata. Bagaimana Parbi bisa bekerja sama, juga kerjasama Parbi dengan berbagai pemerintah daerah. Itulah yang mendasari kita membentuk DPD-DPD di seluruh Indonesia, agar DPD-DPD ini dapat bermitra dengan provinsinya masing-masing. Demikian juga DPC yang dibentuk dapat bekerja dengan kabupaten kota di wilayah masing-masing. Selanjutnya adalah program kerjasama dengan berbagai media televisi. Berbagai upaya sudah kami lakukan, tapi belum berhasil. Kami mungkin butuh masukan, nanti akan kami paparkan di mana kendalanya mungkin. Yang pasti
di masa pandemi ini semua proposal kami masih ditolak oleh televisi. Lalu selanjutnya adalah kerjasama dengan Anjungan Sumatera Utara. Sama halnya juga karena masa Covid kemarin, Anjungan Taman Mini juga belum menerima kerjasama dengan kita. Juga program kerjasama dengan Taman Ismail Marzuki, mengingat Taman Ismail Marzuki ini menjadi daerah jajahan pengamen orang Batak pada ketika itu. Ya, dulu masih disebut pengamen ya, kalau dulu. Kalau sekarang sudah nggak bagus itu dibilang pengamen Batak katanya kan gitu. Nah, lalu kami juga mengimpikan ini sejak 3 tahun yang lalu, bagaimana profesi artis ini bersertifikasi. Ya, program kami yang masih terkatung-katung sampai saat ini adalah sertifikasi bagi artis-artis Batak. Ya, kami juga sudah mencoba kerjasama dengan BNSB, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, tapi kami juga masih menemui hambatan-hambatan. Saya juga sudah berdiskusi sejenak sebenarnya dengan Bang Rekson Silaban terkait BNSB ini. Mungkin dengan pertemuan malam ini mungkin kita akan mendapat titik terangnya. Bapak Ibu sekalian, pertemuan malam ini adalah pertemuan perdana mungkin selama saya di Parbi sejak 2013, bagaimana Badan Pengurus Harian meminta waktu para penasehat, pembina, pengawas untuk memberikan masukan, karena kami menyadari dan kami harus jujur, Parbi belum mampu melangkah dengan sendiri. Parbi belum mampu menjalankan, mewujudkan tujuannya dengan cara sendiri. Selama ini kita terpisahnya banyak masukan-masukan secara personal, tetapi disampaikan juga kepada personal-personal, sehingga tidak ada rumusannya, tidak ada menjadi rujukan itu sebagai program. Maka malam ini program-program yang kami sampaikan, kita akan pilih mana sih yang lebih efektif buat Parbi ini ke depan. Jadi sehingga mimpi anggota Parbi ini semua adalah mimpi kita semua, bahwa kita semua lah yang bisa mewujudkannya itu. Parbi sendiri selalu terkendala dengan kebutuhan dana di setiap ide, karena di setiap ide pasti urusannya panggung, urusan panggung sudah pasti biaya. Nah, banyak masukan-masukan, tetapi tentu selama ini belum dapat kami catatkan sebagai rujukan untuk program ke depan. Untuk itu malam ini kami Badan Pengurus Harian Parbi membuka diri seluas-luasnya untuk diberikan masukan. Kami juga BPH tidak terlepas dari pembina. Pembina itu satu badan sebenarnya dengan BPH, karena di anggaran dasar kita yang sekarang pembina itu adalah artis senior. Yang berbeda adalah hanya penasehat. Penasehat itu clear semua adalah pencinta, pendukung daripada artis ini. Kalau selama ini dicampur, ada yang penasehat dari artis itu sendiri, ada juga yang jadi pembina. Nah, di aturan yang kita sekarang, pembina itu adalah dari dalam Parbi itu sendiri, penasehat yang bersumber dari luar. Nah, terkait kapasitas saya, kenapa Garbang Saidi Siahaan bisa menjadi anggota Parbi? Saya direkrut 2013 oleh Bang Andis Tumoran ketika itu sebagai wasekjen dan kemudian di bidang hukum. Memang di akte pendiriannya itu ada namanya anggota kehormatan, dan anggota kehormatan itu sama haknya dengan anggota yang lain, boleh menjadi pengurus. Itulah awalnya saya direkrut menjadi pengurus, karena akhir-akhir ini menjadi banyak pertanyaan. Wasa gue si Darmani gawe artis ini, memang tak kira album bukan betul ya, tapi kalau album saya di Facebook sudah banyak. Baik, saya sendiri adalah advokat, ya, hormat
disondok itu nami Amang Oto Hasibuan yang juga sudah memberikan pembekalan juga kepada saya. Juga kebetulan saya juga anggota IKADI juga sudah membekali saya. Nah, udah mulai ragu kamu muluduk disok kami apa kata. Nah, dan yang menarik di penasihat ini lebih dari 50% advokat pula. Penasihat ini nggak tahu saya apakah secara kebetulan, tapi memang di penasihat ini lebih dari 70% advokat semua. Apa yang dapat setuju kami sebut nah, ada memang imah bahwa saya tidak tahu apakah itu cara-caranya artis ini untuk merekrut kita di dalam, juga kurang tahu lah. Nah, tapi memang advokat itu memang sangat cinta dengan saudara. Terima kasih untuk kepercayaan itu. Baik, saya kira kami tidak akan membuang waktu malam ini untuk mendengarkan masukan langsung dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum sampai ke Bapak Ibu sekalian, kami kasih kesempatan kepada Pak Ketua untuk menyampaikan permohonan kita. Yang kami hormati Bapak Penasehat dan pengawas serta pembina dari Persatuan Artis Batak. Tadi sama-sama kita sudah mendengar paparan-paparan dari departemen-departemen, dari Wakil Ketua 1, 2, 3, dan 4, serta dari Sekjen dan Bendahara. Saat ini kurang lebih dari 10 bulan, inilah yang bisa kami kerjakan saat ini. Kami berharap dengan adanya pertemuan malam keakraban kita pada hari ini, kami meminta saran dan masukan. Mungkin ada ide-ide yang brilian, ide-ide yang mungkin tidak bisa kami gapai, tidak bisa kami cakup. Kami meminta masukan dari bapak-bapak penasihat, pembina, dan pengawas untuk sharing kita malam hari ini, karena memang tujuan kita malam keakraban ini di samping kita lebih mengenal satu sama lain, kita juga meminta ide-ide, gagasan-gagasan buat kami agar kami pengurus di tahun depan melangkah lebih pasti lagi dengan ide-ide yang lebih cemerlang lagi. Saya rasa cukup sekian, nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan informasi juga bagi kita bahwa tanggal 6 Agustus nanti, setelah kemarin yang lalu DPD Jawa Barat melaksanakan syukuran, ternyata di Sumatera Utara juga melaksanakan syukuran dan mengundang Bapak Ketua Umum untuk hadir di sana untuk mengadakan pelantikan bagi rekan-rekan kita yang ada di DPD Pargi Sumatera Utara. Nah, terkait dengan yang dikatakan Pak Sekjen tadi, penting dan perlu sekali bagi kami untuk mengembangkan diri supaya tambah maju dan berhasil. Oleh karenanya besar sekali harapan kami, Bapak Penasehat, para penasehat, pembina, pengawas, sudi kiranya menyampaikan masukan-masukan. Cuma kita berdua ya. Jadi ada cerita juga waktu ketemu di tempat yang lain. Bilang Glenn, salah satu permintaanku ikutlah sama aku untuk partai yang kita cintai. Ini adanya Glenn. Terima kasih Glenn. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Juga doa Amang Opung Ketua. Terima kasih sudah hadir. Juga buat kita semua. Kalau kerinduan saya pribadi, dan mudah-mudahan juga semua kita yang ada di atas ini adalah bagaimana untuk memajukan bukan kami-kami yang senior ini, bagaimana memajukan kita, para adik-adik kita yang junior, supaya mereka bisa kita akomodir. Dan program-program selanjutnya saya berbagi rindu sekali di bidang kerohanian, supaya kita 1 bulan itu harus ada ibadah buat kita semua. Itu yang paling penting.
supaya apa? Supaya kita kedepannya saling mendukung, saling mensupport ya. Dan program yang akan diadakan untuk Parbi, saya rindu minimal 1 tahun itu ada 2 event. Ada 2 event dan hasil daripada pemasukan itu bisa dimasukkan di kas kita Parbi. Jadi eventnya boleh secara sekuler yang 1 sesi, 1 season lagi kita bisa bikin malam puji-pujian. Jadi itu aja sih masukan dari saya, kerinduan. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa terwujud dan boleh dilanjut. Salam Horas Wanita Salurna, untuk juga para penasehat Horas Ketua, untuk tadi dan pengawas dan juga BP ya. Kalau dari saya sebenarnya lebih ke ini aja, mohon maaf, sebenarnya saya nggak pantas ini berdiri bersama malam ini karena memang jauh kali jam terbangnya itu. Tapi ini khusus untuk BPH, untuk baik itu DPPD, terutama DPP lagi ya. Memang kepengurusan sekarang ini harus tebal telinga dan kuat hati, karena memang untuk menjalankan roda organisasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, saran saya sebenarnya, kebetulan saya sudah terlibat itu di organisasi Parbi ini dari mulai 7 tahun yang lalu. Waktu itu Pak Oto juga hadir di sana Pak ya. Jadi tahulah bagaimana perjuangan Parbi ini. Dengan personel yang sekarang jauh memang lebih solid. Cuman sampai malam ini dari paparan dari Pak Sekjen dan para wakil ketua masih ada satu unek-unek atau ganjalan di hati saya, karena saya juga ikut berjuang selama 7 tahun untuk Parbi ini, sekalipun dengan keterbatasan saya. Jadi kita tidak usah flashback lagi kegagalan-kegagalan tersebut, tapi mari kita sama-sama membangun Parbi ini. Ada satu yang perlu saya ingatkan untuk kita semua, apapun seberapa sering kita ketemu, tetapi kalau tujuannya tidak ada kepastian untuk organisasi ini, jangan terkesan nanti Parbi ini adalah menjadi organisasi sosial, sementara kita adalah profesi. Nah, bobot-bobot dan keunggulan-keunggulan kita semua ini yang harus perlu kita akomodir. Bagaimana kita mempunyai tujuan final, goal, karena kalau itu tidak kita lakukan, persoalan Parbi ini akan kembali seperti 7 tahun yang lalu menurut saya, karena saya ada di dalam itu. Apa yang membuat kita goal? Ini saya minta saran-saran ini sebenarnya khusus untuk Pak Ekson, kedua Pak Nelson, ada Pak Oto juga, ada juga di sana para tokoh-tokoh ini sebenarnya. Jadi yang perlu saya sarankan, goalnya kita ini adalah bagaimana Parbi ini menjadi anak negara. Kita menjadi dilibatkan di aktivitas minimal di Pemprov DKI. Gitu. Jadi tolong dicatat dulu ketua ya, Sekjen. Ini yang paling penting untuk kita sebenarnya. Kalau hanya kita kumpul-kumpul untuk siotan itu udah biasa. Karena kita sebuah profesi ini semua, ini kita masih berdiri sendiri-sendiri. Kita masih nyari perut kita masing-masing. Organisasi itu belum berbuat untuk para anggotanya, paling hanya untuk sekedar sosial. Tetapi bagaimana kebanggaan kita menjadi organisasi yang besar, Persatuan Artis Batak Indonesia, menjadi salah satu anak negara di bidang seni dan budaya. Setuju kan? Setuju. Yang memang harus itu tujuan kita. Itu goalnya. Nah, makanya saya rasa saya pribadi sengaja menyampaikan ini karena kebetulan hadir Pak Oto, ya Bang ya, saya panggil lama dari dulu, Pak Nelson, Pak Rekson, dan yang lain, tolonglah dibantu Parbi ini, BPH yang sekarang, supaya sampai kita ke negara, di BG negara, Parbion Arok. Hal itu aja yang perlu saya sampaikan, karena itu problem kita dari dulu. Kalau hanya untuk sesuatu saja, apalagi kalau kita hanya untuk mengandalkan para donatur, sampai kapan? Karena sekian puluh tahun yang lalu pun itu sudah terjadi, sudah sangat sering.
apalagi beliau ini Pak Victor itu sudah tahu. Nah, harapan saya mengingatkan ini Pak Ketua, Pak Willy, ini tolong dicatat. Ini paling perlu dicatat sebenarnya. Kalau hal-hal lain saya pikir itu bisa berjalan, karena udah solid semua ya Bang ya. Nah, sekali lagi saya meminta dengan sangat, kita perlu difasilitasi bagaimana supaya kita hadir di negara ini dan diakui. Setuju? Terima kasih. Salam. Oke, baik, terima kasih. Dan satu hal juga, saya juga dari pertama sekali Parbi dibentuk, memang saya sudah dipercaya untuk jadi pembina juga. Dan yang perlu menjadi garis bawah bahwa setelah terbentuknya Parbi yang sekarang ini dalam kurun waktu belum sampai 10 bulan ya, kita harus bersyukur dan berterima kasih atas kerjasama dari seluruh Parbi, karena sudah boleh memberi kerja kerasnya, yaitu dengan terbentuknya DPD Jawa Barat, dan yang kedua akan terbentuknya lagi pada tanggal 6 Agustus DPD Sumatera Utara. Itu sangat luar biasa, karena selama Parbi yang periode yang lalu baru satu saja, itu pun setelah di tahun-tahun yang 2020 berapa ya, yang waktu itu yang terbentuknya wilayah Banten. Dan itu perlu kita syukuri, dan kedepannya harapan kami semoga Parbi ini bisa menjadi sesuatu dibanggakan, terutama untuk kita orang-orang Batak khususnya, dan umumnya untuk masyarakat yang ada di Indonesia ini. Sekali lagi selamat untuk Parbi. Semoga Pak Ketum yang tadi diam-diam, biasanya kalau Pak Ketum udah diam-diam sambil memikirkan sesuatu, dan sambil memikirkan sesuatu ada baiknya kita juga mendengarkan sepatah dua buah kata-kata dari Ketua Umum Persatuan Artis Batak Indonesia, Bapak Charlie Willy Hutasoya. Selamat malam Dita. Ya, kembali saya sampaikan rasa terima kasih saya atas kehadiran Bapak-bapak, Bapak penasehat, Bapak pengawas dan Bapak pembina, atas masukan-masukan yang telah diberikan kepada kami pengurus untuk membenahi kekurangan-kekurangan kami di masa kepemimpinan saya. Semua kritikan akan kami tampung dan akan kami saring sesuai dengan kemampuan kami. Memang seperti kata tadi Bapak pengawas tadi, memang ya itu kekurangan bagi kami. Ke depan kami janji setiap apapun kegiatan-kegiatan dari DPP kita akan beritahukan ke pengawas, itu menjadi pembelajaran pembenahan bagi kami. Dan tadi juga dari pembina kita ada masukan dari Bapak Mr. William Bolan, bagaimana Parbi ini bukan hanya sekedar organisasi yang lagi terfokus kepada sosial, tetapi bagaimana Parbi ini boleh diperhitungkan setidaknya di pemerintahan agar Parbi bisa ikut andil. Memang ini adalah cita-cita dan tugas yang sangat berat memang sekali, karena Parbi bukan hanya terfokus kepada organisasi yang sosial, tidak, kita juga kepingin bagaimana pelaku-pelaku seni kita ini kembali dihargai di era-era tahun 60-70-an. Sama waktu 3 bulan yang lalu saya ada pertemuan dengan WAMI, karena kebetulan saya anggota di WAMI, saya sedikit ada masukan ke WAMI. Di saat pertemuan itu saya mengatakan, kalau boleh jujur, karena memang mereka lebih memfokuskan kepada artis-artis nasional, lagu-lagu nasional.
kalau boleh jujur, saya bilang saya pelaku dari daerah, kami artis-artis daerah ini malah kalau boleh kita masuk ke karaoke, lagu 3 daerah ini nggak pernah tidak selalu dinyanyi, jadi selalu ada. Batak, lagu Batak selalu ada di karaoke, lagu Ambon dan lagu Jawa ini selalu ada. Jadi sebenarnya pelaku seni yang benar-benar gerilya itu ya, kita Batak ini termasuk dalam kategori yang gerilya itu. Tapi memang saatnya belum kita untuk bisa diakui di Republik, karena tidak tahu ya, mungkin ada sedikit pemikiran Batak itu keras, Batak itu ini, jadi kayaknya belum mereka agak sedikit ini. Tapi saya yakin dan percaya ini pasti akan kita bisa dapat dengan catatan kami di sini, bapak-bapak penasehat mungkin punya link untuk bisa mempertemukan kami, untuk boleh kami audiens ke Kementerian Pariwisata supaya kami mendapatkan tempat dan boleh ambil bagian dalam seni dan budaya di Republik Indonesia ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang dari Bapak-Bapak berikan kepada kami pada malam hari ini. Harapan kami juga sebenarnya malu, seperti kata Bapak penasihat kami tadi, Bapak Rever Raja, bahwasanya kami tidak mau menjadikan penasihat itu sebagai tameng untuk donatur bagi kami. Itu sebenarnya malu bagi saya, malu sekali. Karena flashback kita 7 tahun, 8 tahun yang lalu, selalu kita berpikiran bahwa penasihat itu adalah donatur. Makanya saya berpengalaman kepada teman-teman bahwa Parti harus punya usaha yang bisa menghasilkan setiap bulan, yang bisa menghasilkan untuk menyimpan kekas kita dengan usaha sekecil apapun itu, dalam bentuk apapun itu nanti di depan kantor Parti. Mudah-mudahan tahun ini terlaksana supaya apapun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan nanti ke depannya, kita tidak selalu bertumpu dan berpengharap besar kepada donatur-donatur, walaupun memang itu memang sangat kami butuhkan, tetapi kami kalau boleh di urusan kami di tahun depan dengan badan usaha yang ada akan kita laksanakan Pardi ini, kami tidak lagi berpengharapan besar kepada penasehat yang kalau memang sekarang jujur memang ya kita selalu berharap penasehat itu membantunya, karena memang kami saat ini belum bisa berdiri sendiri, kami memang masih butuh bantuan dari bapak-bapak penasehat kami, tetapi percayalah ke depan kami akan bisa berdiri sendiri, saling kerjasama, saling memberi masukan kepada kami pengurus. Semoga kami tahun depan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.